Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat siang untuk kita semua. Izinkan saya untuk share screen dari materi yang akan saya sampaikan untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Satu tema yang sangat indah bagi kita ketika kita ingin merenungkan tentang bertumbuh dalam komunitas. Kita akan melihat satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. Bagian yang akan kita renungkan di dalam memikirkan tema bertumbuh dalam komunitas. Demikian kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita dari layar. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita ada di dalam satu komunitas, ya. Jadi tidak ada dari antara kita sebetulnya yang tidak hidup di dalam komunitas yang ada. Oleh sebab itu, ketika kita bicara tentang yang namanya komunitas, walaupun tidak semua orang menyadari bahwa ya komunitas itu penting bagi mereka, tetapi hal yang sangat perlu kita perhatikan adalah bagaimana ketika kita bicara tentang komunitas, maka bicara komunitas adalah bicara suatu kelompok, bicara sebuah kelompok baik secara sosial gitu ya, dari beberapa organisme, dari beberapa orang, dari beberapa individu yang kemudian dibangun atau membangun diri, dibentuk atau membentuk diri dengan alasan-alasan tertentu. Bermacam ragam alasan orang untuk membentuk satu komunitas. Paling tidak kalau kita memperhatikan ya, banyak hal kenapa orang ada dalam satu komunitas. Kenapa kita atau orang membentuk satu komunitas? Bahwa ada orang yang betul-betul membentuk komunitasnya karena keluarga. Memang komunitas ya, karena keluarga. Tetapi bicara tentang komunitas juga bisa dibentuk oleh karena ini satu kebutuhan yang mereka perlukan. Apa keperluan saya sehingga saya membentuk satu komunitas? Ada yang memang membentuk komunitas ya karena sekolahnya, misalnya alumni mana, kampus mana. Di dalam satu kampus lagi ada prodi apa, ada jurusan apa, dan mereka membuat satu komunitas. Dan komunitas juga bisa dibentuk berdasarkan latar belakang pendidikan. Komunitas kemudian bisa dibentuk oleh orang berdasarkan culture. Kita beda budaya sehingga kita misalnya beda komunitas. Orang bisa membentuk satu komunitas oleh karena culture-nya sama. Kalau kita sama budaya, maka orang-orang tertentu misalnya kita sama budayanya, kita membentuk satu komunitas. Kalau Indonesia, orang Indonesia misalnya ketemu di luar negeri, ketemu di Singapura atau ketemu di Australia, maka ketika mereka menemukan orang sesama Indonesia, lalu merasa culture-nya sama-sama Indonesia, lalu mereka bisa membentuk satu komunitas. Orang bisa membentuk komunitas kemudian banyak hal. Ya, sehingga ada komunitas misalnya perawat, komunitas dokter, komunitas guru, ya komunitas pendeta, komunitas mahasiswa dan sebagainya. Komunitas itu bisa terbangun oleh berbagai macam. Tergantung situasinya seperti apa, kondisinya bagaimana, keperluannya apa, tujuan mereka apa.
Demikian juga sebetulnya di dalam kehidupan kita, karena yang namanya komunitas itu menjadi sesuatu yang sangat menarik dan tidak bisa terpisahkan dari kehidupan saya dan saudara, dari kehidupan manusia. Ya, kita tidak bisa dipisahkan dari yang namanya komunitas. Oleh sebab itu, kenapa kita tidak bisa dipisahkan dari komunitas? Memang, apalagi dalam konteks dunia sekarang gitu ya, orang membangun satu komunitas bukan hanya secara konvensional, bukan hanya karena bentuk satu pertemuan secara offline, tetapi sekarang orang bisa membangun satu komunitas, menciptakan komunitas, hidup dan hadir dalam komunitas oleh karena berbagai situasi. Bahkan sekarang misalnya orang bisa membangun komunitas secara online. Orang bisa membangun satu komunitas sekalipun tidak ada di satu tempat secara fisik hadir bersama-sama, tapi orang bisa membangun dan hadir hidup di dalam satu komunitas yang sama. Karena melalui jejaring, melalui media sosial, melalui kelompok grup misalnya, grup WA, sehingga terbentuklah misalnya grup WA. Sehingga ketika orang membuat dunia sosial medianya melalui misalnya Facebook, maka orang mau di dalam anggota Facebooknya itu bagian dari komunitasnya dia untuk menuangkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan. Demikian juga sebaliknya ketika orang membangun sosial media untuk membentuk satu komunitas, maka ya orang bisa beda negara, orang bisa tinggal di tempat yang tidak sama, tetapi ada dalam satu komunitas. Inilah realita yang tidak bisa kita pungkiri di dalam kehidupan kita manusia, apalagi dalam dunia era digital yang terus berkembang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu ya kita tidak boleh berkata, oh saya tidak punya komunitas. Tidak ada orang yang bisa berkata dan berani berkata bahwa oh, saya nggak punya komunitas, mau kosong. Ya. Oleh sebab itu kita semua punya komunitas, entah komunitas offline, entah komunitas online, entah komunitas berdasarkan keluarga, berdasarkan culture, berdasarkan pendidikan, berdasarkan status sosial, orang bisa membuat komunitas. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang komunitas dalam konteks kita manusia, manusia memerlukan komunitas, iya. Manusia memerlukan komunitas untuk mereka bertumbuh, iya. Kenapa? Karena manusia lahir dari komunitas. Tidak ada kita yang tidak lahir dari komunitas, paling tidak dari keluarga, dari ayah, ibu. Itu pun bagian dari suatu komunitas dalam konteks keluarga. Dan sejak penciptaan Tuhan juga sudah memfirmankan, menyampaikan, tidak baik manusia hidup seorang diri. Aku akan atau kita akan memberikan suatu penolong yang sepadan. Aku akan memberikan penolong yang sepadan bagi dia. Tuhan membentuk manusia untuk hadir dalam satu komunitas. Tuhan membentuk manusia untuk hidup dalam satu komunitas. Karena itu, hidup berkomunitas itu adalah hakikat manusia. Hidup berkomunitas itu adalah panggilan manusia. Manusia bertumbuh dalam komunitas. Manusia hadir, lahir dari komunitas. Dipanggil untuk hidup juga dalam komunitas. Jadi ketika manusia lahir dipanggil ke dalam dunia, maka manusia tidak dicabut dari satu komunitasnya sebagai manusia. Kalau kita memperhatikan bagian yang kita baca tadi, sesuatu yang sangat menarik, bukan? Bagaimana orang-orang yang kemudian sebetulnya mereka sudah memiliki satu komunitas juga. Ada komunitas orang percaya, dan ada komunitas orang yang tidak percaya. Ada komunitas murid Kristus, ada komunitas orang Yahudi, ada komunitas orang non-Yahudi, yang memang di luar juga komunitas orang percaya. Tetapi menarik bahwa sebagai orang percaya, kita ada dalam satu komunitas oleh karena apa? Kita ada dalam satu komunitas oleh karena satu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita melalui satu panggilan Injil. Teks yang kita baca tadi memberitahukan kepada kita bagaimana orang-orang yang memberi diri dibaptis. Mereka menerima perkataan para rasul, pengajaran Petrus dalam konteks kisah para rasul itu. Mereka yang menerima perkataannya, memberi diri dibaptis. Dengan kata lain, maka mereka masuk ke dalam satu komunitas yang baru, yaitu komunitas orang percaya, komunitas murid Kristus, komunitas para pengikut jalan Kristus.
Itulah yang digambarkan di dalam tulisan Dr. Lukas ketika menceritakan tentang bagaimana kehidupan orang percaya mula-mula, kehidupan jemaat mula-mula. Apakah sebelum mereka mendengar dan menerima perkataan para rasul, mereka tidak punya komunitas? Mereka punya komunitas. Paling tidak komunitas di luar orang percaya. Dan mereka barangkali ada sebagian orang Yahudi dan juga ada sebagian orang bukan Yahudi. Itulah komunitas. Tetapi ketika mereka dipanggil masuk ke dalam satu komunitas yang baru, maka dasar untuk mereka masuk ke dalam satu komunitas bersama dengan para murid Kristus bukan karena mereka, wah, para murid Kristus kaya-kaya ya, maka saya ingin masuk ke dalam komunitas murid Kristus. Tidak. Para murid Kristus, wah, mereka sehat-sehat ya, mereka terhindar dari satu penganiayaannya, maka mereka memilih untuk masuk ke dalam komunitas orang percaya. Tidak. Mereka tidak melihat satu kondisi di mana, oh, ini para pengikut Kristus, lalu mereka hidupnya nyaman-nyaman ya, maka saya masuk ke dalam komunitas tersebut. Tidak. Tetapi orang yang mendengar perkataan, mereka masuk ke dalam satu komunitas murid Kristus, masuk ke dalam satu komunitas jemaat mula-mula, oleh karena ada satu panggilan Allah di dalam diri Kristus Yesus melalui pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Melalui khotbah Rasul Petrus setelah hari Pentakosta, maka mereka mendengar perkataan dari kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Petrus, lalu mereka memberi diri dibaptis. Mereka masuk dalam satu komunitas. Menjadi sesuatu yang sangat menarik, bukan? Ya, kalaupun misalnya ada orang di dunia dalam konteks kehidupan kita, ada yang ada komunitas pencinta alam karena memang sama hobinya, pencinta alam. Ada komunitas pesepeda karena memang sama hobinya, sama kesukaannya. Ya, oh, saya suka sepeda, maka masuk dalam komunitas sepeda, grup sepeda. Ada komunitas misalnya olahraga, di komunitas olahraga juga beda lagi. Ada komunitas voli, misalnya ada komunitas bola, ada komunitas tenis, dan sebagainya. Tetapi ketika kita masuk dalam satu komunitas sebagai orang percaya, kita memiliki satu panggilan yang sama, bukan karena kita yang memasukkan diri ke sana, bukan. Bukan karena orang-orang yang tadi ya saya memasukkan diri, mencemplungkan diri ke situ, tidak. Tapi sebagai satu karya Allah di dalam Roh Kudus, karya Roh Kudus yang mendorong hati mereka ketika mereka mendengar pemberitaan firman, maka Roh Kudus itulah yang menuntun mereka untuk masuk ke dalam satu komunitas yang baru, yaitu komunitas tubuh Kristus, komunitas orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat bertumbuh dalam komunitas. Iya. Tapi juga orang bisa tidak bertumbuh dalam komunitas juga. Iya. Kita secara khusus ketika kita bicara dapat bertumbuh dalam komunitas oleh karena apa? Jika apa? Kita dapat bertumbuh, orang dapat bertumbuh di dalam satu komunitas bila pertama, komunitas di mana dia berada memiliki satu pengajaran yang benar. Ada pengajaran yang tidak benar, ada. Justru di sana ketika orang masuk dan mencemplungkan diri ke dalam satu komunitas di mana komunitas tersebut tidak memiliki suatu pengajaran yang benar, maka orang bisa salah, orang bisa kecemplung, orang bisa melakukan kejahatan, orang bisa melakukan misalnya tindakan-tindakan anarkis dan sebagainya. Kenapa? Karena memang pengajaran demikian. Oleh sebab itu, ketika kita masuk ke dalam satu komunitas, kita memperhati pengajaran benar enggak? Ya. Oleh karena pengajaran benar sehingga membuat orang bertumbuh. Orang bertumbuh oleh satu pengajaran yang benar, orang bertumbuh dalam satu pengajaran yang baik dan benar. Dan kita percaya pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Petrus, pengajaran yang disampaikan oleh para rasul, yang di dalamnya kita tumbuh, yang di dalamnya kita berkembang, yang di dalamnya kita hidup sebagai orang percaya, kita yakin bahwa kita hidup dalam satu pengajaran yang benar. Apalagi dalam konteks zaman sekarang ya, media sosial, orang dengan mudah mengakses setiap pengajaran. Orang juga dengan mudah mencemplungkan suatu pengajaran. Dan itu bisa mempengaruhi banyak orang yang mendengarkan, bisa mempengaruhi banyak orang yang melihat, yang menyaksikan. Sebagai orang percaya, maka kita hati-hati, kita bisa bertumbuh
di dalam satu komunitas. Jika komunitas itu betul-betul memiliki pengajaran yang benar. Sebelum saudara dan saya ketika dalam konteks hari-hari ada komunitas apa yang mau kita ikuti, kita mesti tahu dulu pengajarannya apa. Filosofi mereka apa kalau bicara tentang filosofi. Tujuan mereka apa. Bagaimana nilai-nilai moral yang dibangun sana. Bagaimana nilai-nilai kehidupan yang dibangun di sana. Itu sangat penting untuk kita memperhatikan. Supaya apa? Supaya apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam surat Korintus bahwa jangan merusak satu pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik itu bisa dirusak oleh karena apa? Ya, oleh kehidupan yang baik bisa dirusak oleh karena pergaulan yang buruk. Komunitas yang tidak memiliki satu pengajaran yang benar, yang memiliki pengajaran yang buruk, bukan membuat kita untuk bertumbuh, justru bisa merusak kita, bisa menghancurkan kita, bisa membuat kita hidup jauh dari Tuhan. Kita dapat bertumbuh dalam komunitas jika setiap anggota di dalam komunitas di mana kita berada memiliki ketekunan dalam belajar kebenaran. Orang aktif. Kita memiliki ketekunan, kesungguhan untuk mau belajar. Sehingga ketika masuk dalam komunitas lalu anggota komunitas itu ada yang pasif, ada yang aktif. Ada yang pasif mungkin barangkali juga di mana apakah mereka akan bertumbuh atau tidak. Tapi ketika orang mau bertumbuh dalam satu komunitas yang tahu bahwa komunitas itu memiliki satu pengajaran yang benar, lalu mereka tekun belajar, mereka aktif belajar, mereka akan bertumbuh. Pertumbuhan kan tidak bisa terlepaskan dari yang namanya ketekunan. Orang mau tumbuh, orang mau berkembang untuk maju, untuk cerdas, untuk pintar kan mesti tekun belajar. Sama. Orang mau pandai, ya, maka mesti melalui proses belajar. Oleh sebab itu kita ada dalam satu komunitas yang baik, komunitas yang benar, komunitas dengan pengajaran yang betul-betul benar, tetapi kita tidak punya keinginan untuk belajar, kita tidak punya ketekunan untuk belajar di sana sambil mawon, nggak akan bertumbuh. Komunitas tempat kita sih bagus-bagus, misalnya. Pengajaran bagus, tetapi kita malas di sana misalnya. Maka kita nggak akan bertumbuh, kita akan gersang, kita akan kerdil, dan bahkan ya barangkali kita akan mengalami stagnan, pertumbuhan pengetahuan, iman, dan kehidupan kita terhalang. Kenapa? Karena kita malas, nggak mau belajar. Karena itu ketika orang masuk dalam satu komunitas, ya nggak bisa, nggak aktif. Kalau orang masuk dalam satu organisasi, dia mesti harus aktif. Dia masuk dalam komunitas jemaat mana, dia mesti harus aktif di sana. Nggak bisa timbul tenggelam kayak kapal selam. Kapan-kapan dia mau muncul. Kapan-kapan dia mau tenggelam. Nggak bisa. Ya, itulah yang digambarkan di dalam surat tulisan Dr. Lukas tentang bagaimana kehidupan jemaat mula-mula yang di dalamnya mereka bertumbuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat bertumbuh di dalam komunitas, iya. Bicara tentang bertumbuh dalam komunitas juga bukan hanya kita melihat dari sisi pengajarannya baik atau pengajarannya tidak baik, pengajaran yang benar atau pengajaran tidak benar, tetapi juga kita dapat bertumbuh dalam satu komunitas atau komunitas dapat memberikan satu pertumbuhan yang baik bagi kita yang ada di dalamnya. Jika setiap anggota komunitas di mana kita berada memiliki satu ketekunan dalam persekutuan, aktif dalam persekutuan. Ya, Dr. Lukas menuliskan dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul. Ayat yang ke-46 juga membahas yang sama. 46 juga dengan bertekun mereka. Ya, mereka juga dengan bertekun. Jadi bertekun. Makanya ketika orang masuk dalam satu komunitas dan tidak pernah mau bertekun di sana, secara khusus bertekun dalam satu persekutuan, ini namanya persekutuan itu satu perkumpulan bagaimana kita berkumpul, bersekutu seorang dengan yang lain. Waktu kita bertekun dalam satu persekutuan, masuk dalam persekutuan, di situ orang bisa bertumbuh. Kenapa? Orang bisa saling share, orang bisa saling berbagi pengalaman,
Orang bisa saling berbagi pergumulan. Orang bisa saling berbagi akan perjalanan kehidupan yang dan olehnya seorang akan yang lain akan dapat bertumbuh melalui kesaksian seorang akan yang lain, melalui pengajaran yang tadi digali, pengajaran yang dipelajari, pengajaran yang disampaikan, yang membuat seseorang untuk hidup di dalam satu pertumbuhan. Makanya ya di dalam hidup kita sebagai orang percaya, secara khusus komunitas kita sebagai orang percaya, baik itu konteks persekutuan ibadah tengah minggu atau persekutuan kita atau kelompok PA, kelompok apakah, kelompok pemuda, kata kelompok jemaat umum, maka mau bertumbuh jika tiap-tiap anggota komunitas di sana berada dan memiliki suatu kesadaran yang kuat. Yuk kita bertekun dalam satu persekutuan kita. Bayangkan kalau ada satu anggota, ya dari 10 misalnya, satu komunitas punya 10 anggota. Dari 1 atau 2 anggota komunitas itu malas di dalam satu persekutuan, malas dalam pertemuan. Ya, itu bukan saja mempengaruhi 9 atau 8 anggota lain. Itu bisa menjadi benalu, bisa menjadi perusak gitu ya. Bisa mempengaruhi orang lain. Waduh ini kok malas sekali sih, dia aja malas, saya bisa malas dong. Dia aja bisa nggak hadir, saya bisa nggak hadir juga dong. Dia aja nggak bersekutu, saya juga nggak bersekutu, nggak apa-apa dong. Ya. Maka seorang yang mau bertumbuh di dalam satu komunitas, kita bisa bertumbuh dalam satu komunitas bila kita punya kesadaran yang tinggi. Bahwa komunitas itu untuk apa? Kita dipanggil untuk bersekutu. Orang percaya dipanggil untuk bersekutu. Bersekutu dengan sesama orang percaya. Walaupun dalam persekutuan kita bersekutu dengan Tuhan, tapi juga bersekutu dengan orang percaya. Waktu kita bersekutu dengan orang percaya, maka kita saling menumbuh kembangkan seorang dengan yang lain. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Menarik untuk bagian ini, memang kita bisa bertumbuh di dalam satu persekutuan. Sangat-sangat mungkin. Dan sangat-sangat bisa. Karena itu memang kita harus hadir di dalam satu komunitas. Ya, komunitas bisa memberikan suatu pertumbuhan bagi kita, iya. Jika setiap anggota komunitas di mana kita berada, hidup dalam kesehatian. Ya. Hidup dalam satu kesehatian. Dengan bertekun, dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ada kesehatian di dalam satu komunitas. Di antara anggota, maka kita bertumbuh. Bayangkan, kalau setiap-tiap anggota ya tidak memiliki kesehatian seorang dengan yang lain. Walaupun tentu secara prinsip kita bisa beda, masing-masing orang punya cara pandang. Masing-masing orang punya background-nya tersendiri, latar belakang pendidikan mempengaruhi, latar belakang keluarga bisa mempengaruhi, latar belakang culture, budaya bisa mempengaruhi. Tetapi ketika masuk dalam satu komunitas yang baru, yaitu keluarga Allah, komunitas orang percaya, Paulus mengingatkan kepada orang di Filipi, ya, kamu sehati sepikir, sejiwa, meneladani Kristus, memiliki pikiran Kristus, memiliki hati Kristus. Sehingga kita bisa bertumbuh dalam satu komunitas. Ketika kita masuk dalam komunitas, ya memang bila ada anggota atau bila setiap anggota di mana komunitas kita ada, komunitas di mana kita hidup, komunitas di mana kita bergabung, memiliki kesehatian. Ya. Kan kalau tiap-tiap anggota komunitas itu ya, tidak memiliki satu kesehatian, apa yang terjadi? Perpecahan, pertikaian, percekcokan, dan sebagainya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita hadir dalam satu komunitas, maka kita nggak bisa membawa ego kita masing-masing. Kita mesti melihat ya, seperti apa dan bagaimana kita hidup di dalam satu komunitas. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka ketika kita hidup dan bergabung masuk dalam satu komunitas, kita dapat bertumbuh dalam komunitas betul.
Ya, jika apa? Jika setiap anggota komunitas di mana kita ada dan kita sebagai anggota komunitas itu memiliki jiwa yang tidak keberatan untuk menyampingkan hak kita sendiri. Apa yang dilakukan oleh orang percaya mula-mula ketika mereka hidup di dalam satu komunitas sebagai keluarga Allah, sebagai umat Tuhan, dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya. Mereka punya hak masing-masing, iya. Mereka punya harta, sebagian barangkali punya, sebagian mungkin tidak. Beda-beda. Tetapi ketika mereka masuk dalam satu komunitas sebagai keluarga Allah, sebagai orang percaya, lalu apa yang bisa kita lihat di sana sehingga mereka bertumbuh dalam komunitas yang ada? Ketika tiap-tiap anggota komunitas, tiap-tiap jiwa, tiap-tiap orang menyadari bahwa ya tidak keberatan untuk menyampingkan haknya sendiri. Ya, kalau orang masing-masing mempertahankan haknya dalam satu komunitas, oh ini hak saya, dan ini hak saya misalnya. Maka komunitas di mana kita ada dan barangkali kita juga tidak akan bertumbuh melalui komunitas yang demikian. Sehingga satu pola yang sangat indah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus kalau kita membaca Filipi, tentu kita sudah baca, pernah kita renungkan gitu ya, dari pasal yang kedua tentang bagaimana Kristus mengosongkan diri. Jadi seorang atau jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas sampingkan hak diri, mau rela merendahkan diri. Ya, kalau masing-masing semua misalnya, udah saya di atas ya, saya yang paling tinggi misalnya, wah saya nggak mau di bawah, saya ini aja misalnya. Nggak bisa. Kalau orang panjat pinang misalnya kan semua mesti ada yang di bawah, ada yang kemudian di tengah dan sebagainya, ada yang mesti diusung di atas. Jadi mesti merendahkan diri tiap-tiap anggota. Tiap-tiap kita ketika kita hidup di dalam satu komunitas, betapa indahnya kalau kita bisa merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Kita punya jiwa yang bersedia melayani orang lain, itulah yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Jemaat mula-mula, komunitas jemaat mula-mula, mereka melayani seorang terhadap yang lain dengan apa yang mereka punya. Kalau kita memperhatikan ya bagaimana mereka memecahkan roti masing-masing gitu ya. Kalau baca lagi pasal 4 ada lagi satu hal yang sangat menarik. Tapi mereka memecahkan roti tiap-tiap hari. Lalu memecahkan roti, lalu membagikan roti itu. Ya, ada satu fellowship, ada satu kebersamaan. Ya kan? Kalau orang yang kemudian nggak punya roti, nggak punya harta, kalau dia diabaikan, dia dikucilkan, dia dipandang rendah, dipandang hina, maka bagaimana dia bisa bertumbuh dalam satu komunitas itu? Yang ada dia merasa minder, yang ada dia merasa malu, yang ada dia merasa kecewa, yang ada dia merasa diabaikan, yang ada dia merasa tidak dianggap di dalam satu komunitas itu. Bagaimana bertumbuhnya? Tetapi menarik bagaimana kita dipanggil oleh berita Injil masuk ke dalam satu komunitas yang baru, yang tanpa memandang muka. Engkau kaya, engkau miskin, engkau punya pendidikan, engkau tidak punya pendidikan, engkau laki, engkau perempuan, engkau tua, engkau muda. Ketika masuk dalam satu persekutuan, dipanggil oleh Injil masuk dalam komunitas sebagai orang percaya. Maka bagaimana tanggung jawab kita, tugas kita, melayani seorang akan yang lain. Dan tentunya, kalau kita memperhatikan lebih lanjut lagi, bagaimana kehidupan komunitas yang memberikan pertumbuhan, komunitas yang memberikan satu pertumbuhan yang baik bagi anggotanya, di mana jiwa yang ada di sana, tiap-tiap anggota yang ada di sana, rela dan bersedia mengorbankan diri demi orang lain. Rela mengorbankan diri demi orang lain.
bukan rela mendapatkan keuntungan dari orang lain yang kemudian kita korbankan. Tapi kita rela mengorbankan demi orang lain. Itulah yang dilakukan oleh komunitas orang percaya, komunitas umat Tuhan yang menyerahkan diri oleh karena panggilan Injil yang memanggil mereka. Mereka betul-betul menikmati satu persekutuan seorang akan yang lain. Melayani dengan ketulusan, dengan kemurnian seorang akan yang lain. Dan tentu kalau kita memperhatikan apa yang sudah kita baca tadi, bahwa mereka saling berdoa seorang dengan yang lain. Ketika kita hidup dan bertumbuh dalam satu komunitas, atau komunitas dapat membawa kita bertumbuh, ketika tiap-tiap anggotanya betul-betul memiliki satu kerohanian yang baik, spiritualitas yang baik, saling mendoakan, menopang yang lemah, bagaimana mendapatkan topangan dari yang kuat. Yang kuat tidak merasa dirinya hebat dari yang lemah. Tetapi sebagai satu kesempatan yang Tuhan pakai untuk bisa melayani, untuk bisa menasehati, untuk bisa mengajar, untuk bisa mengingatkan orang akan yang lain. Dengan demikian, semua dapat bertumbuh. Bertumbuh kemana? Bertumbuh ke arah Kristus. Pertumbuhan kita sebagai komunitas orang percaya bukan bertumbuh dalam konteks kita bertumbuh menuju keluar Kristus, tidak, tapi kita bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh kepada kebenaran Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Ya, kalaupun misalnya, saya nggak bertumbuh di dalam satu komunitas ini, memang apa ukuran pertumbuhan? Dulu saya kaya, sekarang saya masuk dalam komunitas ini, kekayaan saya tidak bertambah. Itu bukan satu pertumbuhan yang sebetulnya pertumbuhan dalam komunitas yang Tuhan menyatakan di dalam konteks ini. Orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, itulah pertumbuhan yang sehat, pertumbuhan yang sejatinya sebagai pertumbuhan kita orang percaya. Ya, orang bisa tetap sebagai seorang misalnya pekerja, karyawan, ketika dia sungguh-sungguh dalam Kristus, jangan mengukur, saya dalam komunitas ini saya bertumbuh. Pertumbuhanmu apa? Dulu saya karyawan, sekarang tidak sampai setahun saya langsung diangkat manajer misalnya. Ini pertumbuhan. Pertumbuhan kerohanianmu seperti apa? Pertumbuhan kebenaran dalam memahami, dalam hidup, ikut hidup dalam kebenaran seperti apa? Karena itu Ibu Bapak Saudara dikasih Tuhan. Ketika dunia mengukur komunitas untuk mereka bertumbuh, bertumbuh kepada angka, bertumbuh kepada kuantitatif, maka kita mesti bertanya, pertumbuhan ini membawa saya bertumbuh dalam kualitas hidup enggak? Tentu kalau kita masuk dalam komunitas baca, komunitas belajar, kita mesti bertumbuh dalam pengetahuan juga dong, tentu ya. Sebagai rasa respon hidup takut akan Tuhan. Ketika kita masuk dalam satu komunitas tertentu, lalu kita melayani di sana dengan satu ketulusan, kita menjadi saksi Tuhan nggak di sana? Kita menjadi berkat nggak? Kita menjadi teladan nggak? Kita membawa terang Kristus nggak di sana? Itulah panggilan hidup kita. Ketika kita harus masuk ke dalam satu komunitas dan bertumbuh di sana. Orang lain mungkin tidak bertumbuh, tapi bagaimana dengan kita? Pertumbuhan kita sebagai seorang percaya dalam satu komunitas, maka kembali lagi, jangan bergantung kepada orang lain. Bergantunglah kepada satu Injil Kristus yang memanggil kita. Bergantunglah pada kebenaran Allah. Bergantunglah pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia pusat hidup kita. Dia pusat iman kita. Dialah yang membawa kita hidup dalam satu pertumbuhan yang sejati. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita selidiki, yang kita pelajari. Jadi tidak ada orang dapat bertumbuh tanpa komunitas. Orang nggak bisa bertumbuh seorang diri. Barangkali kita berkata, sekarang saya bisa bertumbuh.
melalui apa? Melalui media sosial, tanpa berinteraksi. Itu bukan suatu pertumbuhan yang Tuhan kehendaki. Pertumbuhan yang sejati adalah pertumbuhan bagaimana seseorang kita bukan saja berhadapan dengan benda mati seperti handphone, HP, laptop, dan sebagainya, tetapi ada touch, ada satu sentuhan, ada satu fellowship yang memang membawa kita untuk hidup dalam kebersamaan. Ya. Kalau kita bertumbuh melalui media sosial, tapi kita tidak mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial yang nyata dengan orang di sekitar kita, maka itu bukan suatu pertumbuhan sebetulnya yang sejati, bukan suatu pertumbuhan yang menyukakan hati Tuhan. Kita bertumbuh pengetahuan, iman kita mesti harus terimplementasikan. Iman kita mesti harus teraktualisasikan di dalam kehidupan yang nyata, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa hidup menguatkan, meneguhkan seorang akan yang lain. Nah, itulah ya pertumbuhan kita. Maka gereja dipanggil untuk hidup dalam persekutuan, baik dengan Tuhan juga dengan sesama. Dan kita tidak bisa melepaskan diri dari satu persekutuan. Kita tidak bisa melepaskan diri dari satu komunitas. Kita nggak bisa, ya saya bertumbuh, tapi saya nggak bisa membagikan satu pertumbuhan saya. Nggak bertumbuh berarti. Bertumbuh itu bukan hanya bagi diri. Bertumbuh itu juga ya, bagi sesama. Ya, seperti lilin yang dibakar. Waktu dia hidup, maka dia dibakar, dia makin lama makin hancur, makin lama makin habis. Demikianlah sebetulnya pertumbuhan kita dalam satu komunitas sebagai keluarga Allah, sebagai orang percaya. Mari kita saat ini, sekalipun kita masih online, masih virtual, kita masih bersekutu secara terpisah, secara fisik seorang akan yang lain, tetapi kita percaya bagaimana kuasa Tuhan menolong kita untuk hidup bertumbuh di dalam kebenarannya. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita di dalam komunitas di mana kita ada. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.